Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, pada kesempatan kali ini berisi spoiler One Piece chapter 1144. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya. Sebagai pengingat tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, akhirnya Loki buka suara terkait peristiwa yang melibatkan ayahnya, yang menyebut dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Puncak momen di chapter lalu memperlihatkan anak-anak Elbaf yang sudah digiring menuju kapal melalui cabang nomor yang terlihat terbakar. Sampul cerita menunjukkan Yamato mengalahkan anak buah dari Wusho. Awal bocoran memperlihatkan para raksasa bertarung melawan monster mimpi yang kuat. Sementara itu, si bocil kolon diam-diam melanggar larangannya, menyelinap pergi menggunakan kapal kecil dan membawa Jinbe, Brook, Usopp, dan Nami untuk bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, Ripley membawa Franky ke robot raksasa kuno yang telah ada selama lebih dari 3000 tahun. Dalam chapter ini terdapat hal yang kocak di mana ternyata Gunko adalah seorang fans berat dari musik milik Brook. Kita juga dikejutkan dengan Dory dan Brogy yang benar-benar mabuk menggunakan Great Eric. Mereka berdua melakukan serangan combo Hakoku dan mengalahkan banyak monster dalam satu serangan. Pada penutup chapter ini, Skopper Gaban pun datang dan bergabung dengan kru bajak laut topi jerami untuk bertarung bersama. Banyak hal menarik ditemukan pada bab ini. Salah satu yang mengejutkan adalah ternyata Gunko adalah fans berat dari musik Brook. Memang benar musik dari Soul King ini sudah mendunia dan bahkan bisa terdengar sampai ke Tanah Suci Marijoya, didengar oleh Gunko beserta dengan kaum naga langit yang mungkin juga ada fans lainnya di sana. Akan sangat menarik jika mereka bertemu. Gunko akan meminta tanda tangan dari Brook, sementara Gunko yang menyukai musik Brook. Pertemuan mereka ini akan menjadi tidak biasa antara fans dan seorang artis. Kita juga melihat di spoiler ini bahwa terdapat robot raksasa kuno yang kembali muncul. Padahal sebelumnya sudah ada robot yang sama di Pulau Egghead, yaitu Emmet. Ini mengindikasikan mungkin ada beberapa robot-robot raksasa yang ditempatkan di beberapa tempat. Menariknya, robot raksasa kuno yang berada di Pulau Elbaf ini berusia lebih dari 3000 tahun. Artinya, robot ini adalah saksi bisu pertarungan yang terjadi di dunia pertama. Mungkin saja robot ini akan bisa dibangkitkan lagi seperti Emmet sebelumnya. Diduga kuat, robot ini adalah salah satu sekutu yang dimiliki oleh Nika di masa lalu untuk melawan musuhnya. Menarik untuk membaca timeline dari robot yang ada dalam dunia semesta One Piece. 3000 tahun yang lalu, robot raksasa kuno yang berada di Elbaf ini bersama dengan Nika. Selang 800 tahun yang lalu, Emmet pun muncul dan berteman dengan Joy Boy. Untuk era saat ini, kita mendapatkan Franky sang robot yang akan menemani Luffy. Jadi, chapter ini seakan menyiapkan Franky sebagai the next robot setelah yang berada di sisi Nika. Kita akan melihat upgrade yang terjadi dari tahun ke tahun dengan teknologi ini yang akan menuju ke arah Franky yang akan menjadi robot super untuk membantu Luffy mengalahkan Im Sama. Bisa jadi Franky akan belajar beberapa hal di Pulau Elbaf ini terkait melihat adanya robot raksasa yang berusia 3000 tahun. Di sini juga dijelaskan bahwa Kolon akan memasuki pertempuran. Indikasi kuat bahwa Gaban akan bertemu dengan Somers di dalam pertarungannya kali ini, melibatkan anaknya sendiri yang disandera di dalam duri cinta dari Somers. Ini akan menambah efek drama karena Gaban berkaitan dengan cinta. Dia adalah misionaris cinta. Beralih ke Pulau Elbaf, diperlihatkan situasi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Luffy dan Loki sedang berdebat ketika datang pasukan dari pihak kerajaan. Pasukan itu ingin merantai Loki lagi, namun Loki mulai melawan dengan palunya, Ragnir, karena dia tidak mau dirantai lagi di dunia bawah. Luffy menyadari adanya aura jahat yang muncul di Kastil Aurus, sehingga dia menyarankan untuk fokus pada ancaman luar daripada bertengkar. Komandan pasukan raksasa itu sinis kepada Luffy dan tidak mau diperintah oleh manusia seperti Luffy. Namun, Luffy menggunakan Haoshoku Haki-nya untuk menundukkan pasukan raksasa tersebut. Mereka terkejut, bahkan Loki pun terkejut. Mereka berkata bahwa Haoshoku Haki Luffy ini mengingatkan mereka pada Shanks. Artinya, Haki observasi Luffy sudah mendekati level yang sama dengan Shanks. Mereka menyebut bahwa ini bukan lagi level Haki Raja, melainkan Haki Dewa. Setelah berbicara dengan Shanks, Gaban pun langsung bergerak dengan cepat di tengah perjalanannya menuju ke sekolah Walrus. Sang tangan kiri, Raja Bajak Laut Roger itu bertemu dengan monster Nika versi jahat seperti yang kita lihat dalam 2 chapter lalu. Monster itu juga berasal dari ketakutan anak-anak raksasa dan dihidupkan oleh Gillingham dari mimpi buruk mereka. Meski monster ini sangat menarik karena berwujud Nika versi jahat, tapi tentu kemampuannya biasa saja karena dia hanya berasal dari mimpi. Gaban segera melancarkan serangan Yasota-Keru, serangan yang sama seperti yang dia gunakan di Kastil Aurus beberapa waktu yang lalu. Jurus dari Gaban itu pun mengenai monster Nika jahat dengan telak dan membuatnya tumbang, sehingga Gaban bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah berpindah ke tempat lain yang jauh, berpindah ke para kesatria
suci, mereka masih makan dengan santai sambil memantau situasi. Di sana, Somers berbicara lebih lanjut dengan Gunko tentang bajak laut topi jerami, karena dalam chapter yang lalu, Gunko bilang hal tak terduga mungkin saja akan jadi karena Luffy dan kawan-kawan sedang berada di Elbaf. Somers berkata dia justru akan lebih semangat bila memang terjadi hal-hal yang tidak terduga, karena sejauh ini permainan berjalan dengan terlalu mudah. Menurut Somers, menjalani permainan atau melaksanakan misi yang terlalu mudah sangat membosankan. Gillingham lalu berkata dia penasaran apa ketakutan dalam mimpi buruk bajak laut topi jerami jika bertemu dengan mereka nanti. Gillingham ingin membangkitkan mimpi buruk dari mereka semua. Gunko pun menegur kedua rekannya itu. Dia berkata sebaiknya mereka jangan terlalu meremehkan bajak laut topi jerami, khususnya Luffy, sebab dari semua berita yang ada jelas bahwa kelompok itu selalu sukses melakukan hal-hal mengejutkan di mana-mana. Somers pun menanggapi Gunko dengan bilang tidak biasanya dia seperti ini. Somers menduga jangan-jangan Gunko sangat waspada soal bajak laut topi jerami karena Luffy diketahui sebagai pengguna kekuatan Nika. Dalam 2 chapter lalu, Gunko memang mengakui bahwa sosok yang paling dia takuti adalah Dewa Nika. Gunko hanya diam menandakan bahwa dugaan Somers itu benar. Tak selang lama, aura orang-orang kuat dari Elbaf mendekat kepada para ksatria suci tersebut. Keadaan pun berubah menjadi serius. Melihat situasi yang cukup menyulitkan ksatria suci ini malah membuat Somers tertawa lepas karena bisa melampiaskan kekuatan penuhnya. Cerita berpindah ke tempat lain memperlihatkan keadaan suatu pulau di wilayah Warland yang merupakan wilayah perairan tempat Pulau Elbaf berada. Di salah satu pulau tersebut ada kapal yang berlabuh. Rupanya milik Rayleigh yang akan datang ke Elbaf karena dipanggil oleh Skipper Gaban. Rayleigh sudah sampai di suatu pulau yang dekat dengan Elbaf, tinggal sedikit lagi dia sampai ke Pulau Elbaf. Ketika turun dari kapal, Rayleigh singgah dulu di bar di pelabuhan pulau itu. Di dalam bar ternyata ada beberapa raksasa dan juga manusia. Manusia yang ada di bar itu adalah mantan kru bajak laut Roger yang datang atas panggilan dari Gaban. 2 di antara mereka adalah Sigul dan Sunbel. Mereka menyatakan kepada Rayleigh bahwa mereka merasakan ada kekacauan yang terjadi di Pulau Elbaf. Meski mereka saat ini masih berada di pulau lain, aura buruk yang sedang terjadi di Elbaf terasa sampai pulau ini. Rayleigh pun merasakan hal yang sama dengan mereka. Dia berkata bahwa artinya mereka tak boleh terlalu lama bersantai di bar pulau ini. Mereka masih ingat bahwa di Elbaf ada 3 wilayah, dunia bawah, dunia matahari, dan dunia surga. Berhubung pada masa lalu, bajak laut Roger pernah mendatangi Elbaf, mereka sudah tahu bagaimana cara naik dari dunia bawah ke dunia matahari tanpa didampingi oleh para raksasa. Para kru Roger tampak sangat antusias. Selain karena mereka bernostalgia dan bisa berkumpul bersama lagi, mereka juga akan mendatangi Elbaf. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk bertemu dengan Luffy secara langsung, karena sebagai orang-orang yang tahu soal kebenaran dunia, mereka juga tahu betapa pentingnya eksistensi Luffy sekarang ini. Si topi jerami itu adalah Joy Boy yang baru, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika pada era sekarang. Dia akan menjadi tokoh penting dalam perang besar yang akan segera terjadi. Masalahnya, Luffy belum mengetahui tentang identitas asli dari kekuatannya dan tentang perang besar tersebut. Pada perang akhir nanti, maka para mantan kru bajak laut Roger sebagai orang-orang yang paham betul tentang itu bertugas untuk menuntun Luffy. Ketika mereka sudah pergi, diperlihatkan keadaan Pulau Elbaf secara luas yang menandakan perubahan situasi yang signifikan, di mana para kru topi jerami dan Gaban, begitu juga dengan Rayleigh merapat ke Pulau Elbaf. Ini akan menjadi awal dari pertempuran Ragnarok, pembuka gerbang pintu perang besar dunia One Piece. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.